Kisah Talhah bin Ubaidillah, perisai Rasul di Perang Uhud. Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Rasul dari suku Quraisy, yang termasuk dalam As-Sabiqunal Al-Awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu kisah Talhah bin Ubaidillah, yang begitu masyhur yaitu peran besarnya saat Perang Uhud terjadi. Begitu heroiknya Talhah karena bersedia menjadi tameng perisai bagi Nabi Muhammad SAW, saat perang hingga tubuhnya diserang panah serta senjata perang yang lain. Memiliki kepribadian yang begitu pemurah dan juga dermawan di samping keberaniannya, inilah kisah lengkap dari Talhah. Talhah bin Ubaidillah lahir di kota Mekah, pada tahun 28 sebelum hijrah. Jika ditilik dari garis keturunan, maka nasab Talhah adalah Talhah bin Ubaidillah, bin Utsman bin Amru, bin Ka'ab hingga sampai pada Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya yang bernama Es-Sabah binti Al-Hadrami, pada akhirnya juga memeluk Islam dan menjadi bagian dari seorang muslimah. Masyarakat pada waktu itu menjuluki Talhah bin Ubaidillah sebagai burung elang perang Uhud. Julukan burung elang perang Uhud diberikan kepadanya, lantaran penglihatannya yang tajam bak burung elang. Ia adalah sepupu dari Khalifah pertama Abu Bakar bin Abu Quhafah, dan selalu ikut dalam berbagai peperangan pada periode awal Islam, serta mampu menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya. Talhah bin Ubaidillah juga termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad, dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Talhah bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy, yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar, sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan Talhah bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik, yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talhah berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana, "Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Makkah?" Mendapati itu Talhah pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Makkah." Ternyata orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talhah, dia melanjutkan pertanyaannya, "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?" Talhah menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya, "Ahmad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia akan muncul sebagai Nabi, yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya." Kemudian, sang pendeta melanjutkan, "Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam, dengan banyak pohon kurma. Dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut wahai anak muda," ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talhah, dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dengan perkataan pendeta Busra, Talhah pun segera pulang menuju Makkah, tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi. Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya, "Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?" Mereka pun menjawab, "Ada." Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup, dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya. Talhah terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam, "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya, terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya. Karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy," lanjut Talhah. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talhah. Dia menceritakan kisah Rasulullah dari di Gua Hira hingga turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talhah balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar kemudian mengajak Talhah bertemu Nabi Muhammad SAW, dan mereka menceritakan peristiwa yang dialami Talhah. Talhah kemudian mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya. Karena masih begitu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, peristiwa masuk Islamnya Talhah pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya, berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talhah dari Islam.
Mula-mula mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher. Sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Sabah. Kisah Talha bin Ubaidillah sudah begitu berat bahkan saat pertama kali memeluk Islam. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Huwailid, menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain yang berarti sepasang sahabat yang mulia. Sementara itu, perjuangan Talha dalam mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam masih berlanjut lagi, hingga dia juga bergelar Asis Syahidul Hayy. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan, setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Meski begitu, sebenarnya pasukan Muslim akan mendapatkan kemenangan, andai pasukan pemanah di atas bukit mendengarkan perintah Rasul untuk tetap berjaga. Posisi menjadi berbalik saat mereka menuruni bukit, untuk mengambil harta rampasan perang. Karena terdesak, Talha bin Ubaidillah dari Muhajirin, serta 11 orang Ansor melindungi Rasulullah dengan mengantar beliau menuju atas bukit. Sayangnya, tentu karena posisi berbanding terbalik dan kaum Muslim saat itu terdesak, sepanjang perjalanan terdapat banyak halangan dari musuh. Satu persatu kaum Ansor jatuh bertumbangan, sementara Talha bertahan untuk mendampingi Rasul menuju bukit. Dia memeluk Rasulullah dengan tangan kiri serta dadanya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah, untuk menghalau panah yang datang. Dia juga dengan berani mengayunkan pedang ke musuh, yang mengerubungi tanpa mempedulikan tubuhnya yang terluka, akibat sabetan pedang dan panah. Total terdapat sekitar 70 anak panah, yang menancap pada tubuh Talha dengan jari tangan yang putus. Karena inilah, dia mendapat gelar Asis Syahidul Hayy, atau seorang syahid yang hidup, akibat banyak yang mengira bahwa Talha telah syahid, namun ternyata masih hidup. Kisah Talha bin Ubaidillah berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak berlawanan dengan Ali. Talha keluar dari pasukan saat teringat perkataan Rasul, bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian sebuah anak panah mengenai betis Talha. Karena menancap dengan luka terlalu dalam, beliau pun akhirnya wafat di usianya ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha, yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah saat itu juga terluka amat parah, dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang dan lembing, hingga jari yang terputus nyatanya berusaha bertahan, hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Asis Syahidul Hayy, Talha juga mendapatkan gelar Talha al-Yaud yang bermakna Talha yang pemurah, serta Talha al-Fayyad atau Talah yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Talha bin Ubaidillah sejak muda memiliki bakat serta insting yang kuat dalam berdagang. Karena kemahirannya itu, dia dikenal sebagai pebisnis mahir, yang masuk dalam jajaran pebisnis sukses dan kaya. Salah satu sahabat Rasul, yaitu Said bin Zaid pernah mengatakan, bahwasanya Talha adalah seorang yang amat pemurah. Tidak ada seorang yang sebegitunya memberikan pakaian, harta, serta makanan seperti Talha. Kedermawanannya terlihat pada sebuah kisah 700.000 dirham yang akan dibahas berikut. Suatu ketika, dia pernah pulang dengan membawa keuntungan dagang yang begitu besar, yaitu sebesar 700.000 dirham. Tetapi setelah itu,
Entah mengapa Talha tidak bisa tidur karena merasa tidak tenang dan gelisah. Melihat hal itu, istri Talha merasa bingung, dan menanyakan apa gerangan yang terjadi, hingga kemudian bertanya, "Mengapa begitu gelisah? Apakah aku melakukan suatu kesalahan?" Talha menjawab, "Engkau tidak melakukan kesalahan apapun, hanya saja terdapat sesuatu yang mengganggu pikiranku. Pikiran yang tidak tenang sebagai hamba, karena ada harta yang tertumpuk di rumahnya." Istri Talha menjawab, "Mengapa sampai risau begitu? Bukankah masih banyak yang membutuhkan pertolongan melaluimu?" Dia melanjutkan, "Bagikanlah saja uang tersebut esok hari pada orang-orang yang membutuhkan." Talha begitu bahagia mendapati jawaban penuh bijak dari istrinya itu. Dia berkata, "Semoga Allah selalu merahmatimu. Sungguh, kau adalah wanita yang mendapatkan taufik Allah." Akhirnya, pada keesokan hari Talha membagikan uang itu pada fakir miskin Muhajirin dan Ansor. Walau didapat dari hasil usahanya sendiri, dia merasa tidak berhak untuk memegangnya. Nah, itulah kisah teladan dari sahabat Rasulullah, Talha bin Ubaidillah. Semoga kita semua dapat meneladaninya, amin.